Selamat datang. Kita berada di bulan Juli 1676. Arung Palaka sebagai penguasa atasan di wilayah Sulawesi Selatan sudah mulai merasa tenang. Sejumlah penguasa bawahan sudah bisa menerima sejumlah keinginan Arung Palaka dengan tujuan terciptanya suasana damai antara penguasa bawahan dan keamanan wilayah kekuasaannya Sulawesi Selatan. Namun suasana itu tidak berlangsung lama. Arung Palaka tiba-tiba mendapat surat yang dibawa utusan Arung Matoa Wajo. Surat itu berisi bahwa Datu Luwu Daeng Matuju yang baru memerintah sekitar 3 tahun lebih mulai memperlihatkan sikap gerakan perlawanan terhadap penguasa atasan Sulawesi Selatan. Datu Luwu Daeng Matuju ini merasa gerah dan sesak napas harus menjadi penguasa bawahan sesuai isi perjanjian Tungaya. Padahal ketika terjadi perebutan jabatan Datu Luwu, Daeng Masuro yang sementara jadi Datu Luwu justru diturunkan oleh para bangsawan kerajaan Luwu karena dianggap tidak menjalankan amanah isi perjanjian Tungaya. Arung Palaka kemudian turun tangan. Daeng Matuju diangkat menjadi Datu Luwu, sementara Daeng Masuro diangkat sebagai Arung di Larompo. Tidak berlangsung lama, Daeng Matuju belum puas, kemudian menurunkan Daeng Masuro sebagai Arung di Larompo. Istana Daeng Masuro dibakar habis. Daeng Masuro dan keluarga menyelamatkan diri ke Duri, selanjutnya ke Bone, untuk mengadu kepada Arung Palaka. Sayangnya, Arung Palaka sudah pulang ke istananya di Bontoala, Makassar. Datu Luwu Daeng Matuju mengirimkan tanda pedang ke sejumlah kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan sebagai simbol mengajak melawan penguasa atasan, yaitu Arung Palaka dan Kompeni Belanda, yang menolak akan mendapat hukuman berupa serangan pasukan kerajaan Luwu. Mendapat informasi ini, Arung Palaka segera mengirim sekitar 1.000 pasukan ke Paneki, wilayah kerajaan Wajo, dipimpin Arung Mampo, untuk menghadang pergerakan pasukan kerajaan Luwu yang akan berada di Paneki dalam beberapa hari ke depan. Sikap Arung Palaka mengirim pasukan ini untuk unjuk kekuatan terhadap pasukan kerajaan Luwu agar ambisi Daeng Matuju untuk menyerang kerajaan Bone tertahan. Arung Palaka mendapat jaminan bekas-bekas musuhnya tempo hari dalam Perang Makassar, seperti kerajaan Wajo dan kerajaan Mandar tidak mungkin akan membantu kerajaan Luwu meski diminta oleh Daeng Matuju, kecuali yang dicurigai bersedia membantu hasrat Datu Luwu ini adalah kerajaan Goa. Soalnya Daeng Matuju adalah keturunan bangsawan Goa. Ibunya Kareng Tamasongo, putri Kareng Sumana, mantan juru bicara kerajaan Goa. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi serangan, Arung Palaka dan Kompeni Belanda menyiapkan pasukan. Bisa saja secara individu pasukan muda kerajaan Goa membantu kerajaan Luwu, walaupun kondisi kekuatan kerajaan Goa sangat lemah setelah baru saja dikalahkan kerajaan Bone dan sekutunya. Pada tanggal 31 September 1676, Arung Palaka memimpin 10.000 pasukan berangkat dari Cendrana lewat laut menuju Siwa. Kemudian 20.000 pasukan lainnya dipimpin Daeng Memang lewat darat. Sengaja pasukan Arung Palaka dan sekutunya ini menuju Siwa karena di utara Siwa berkumpul 14.000 pasukan kerajaan Luwu dan kerajaan Toraja. Mereka membagi 3 kelompok pasukan. Kelompok pertama dipimpin langsung Datu Luwu Daeng Matuju menghadang musuh datang dari laut.
Kelompok kedua dipimpin Saudara Datu Luwu Opu Balirante, dan kelompok ketiga dipimpin juga Saudara Datu Luwu Daeng Matola, menghadang musuh dari darat. Pasukan Daeng Memang yang tiba lebih dulu di Siwa langsung memukul mundur pasukan kerajaan Luwu di selatan Larompong, dan sejumlah bangsawan Luwu yang ada di arena pertempuran langsung berpindah bergabung dengan pasukan Daeng Mas Suro bekas Datu Luwu yang bersama pasukan Daeng Memang. Pasukan Daeng Mas Suro dan pasukan Daeng Memang bergerak mendekati pasukan kerajaan Luwu, namun pasukan kerajaan Luwu tidak memberi perlawanan, justru mundur meninggalkan Larompong. Rakyat Larompong bergabung dengan pasukan Daeng Mas Suro dan meminta untuk kembali menjadi Datu Luwu. Dari Larompong, gabungan pasukan Arung Palaka ini menuju Cimpu dan menghancurkan wilayah itu. Memasuki bulan Oktober 1676, menjelang penyerangan ke ibu kota Luwu Liwari, Arung Palaka ditemani 50 pasukan pilihannya mengintai kota itu. Namun mereka diketahui dan dikepung sekitar 3.000 pasukan kerajaan Luwu. Meskipun tidak seimbang, Arung Palaka dan pasukannya memberi perlawanan dan sekitar 20 pasukan kerajaan Luwu terbunuh. Pasukan Arung Palaka terus maju mendekati wilayah Wari dan memasuki ibu kota kerajaan Luwu. Pasukan kerajaan Luwu kocar kacir. Datu Luwu Daeng Matuju yang memimpin pasukan saudaranya Daeng Matola dan Opu Balirante tidak mampu menahan serangan pasukan Arung Palaka dan sekutunya. Akhirnya meninggalkan pasukannya lari masuk hutan disertai 60 pengikut mereka. Arung Palaka memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar Datu Luwu dan pengikutnya di hutan. Pada November 1676, Datu Luwu dan dua saudaranya tertangkap. Daeng Matuju dan Daeng Matola dibawa ke benteng Fort Rotterdam untuk dipenjara. Sementara Opu Balirante diampuni Arung Palaka karena bersedia membocorkan rahasia, sehingga terjadi perlawanan terhadap Arung Palaka. Pada 13 Oktober 1676, perang dinyatakan berakhir setelah Arung Palaka mengajukan syarat yang harus diterima kerajaan Luwu. Pertama, Daeng Mas Suro ditemani sekitar 6.000 pasukan Bugis memasuki Luwu untuk mengambil harta milik kerajaan. Kedua, rakyat Luwu menerima kembali Daeng Mas Suro sebagai Datu Luwu. Ketiga, pasukan kerajaan Luwu yang berasal dari Wajo dan daerah lainnya diserahkan kepada penguasa daerah masing-masing untuk dijadikan budak. Keempat, kerajaan Luwu harus membayar 100 tael emas sebagai kompensasi tidak mematuhi isi perjanjian Bungaya. Demikianlah kisah mengembalikan kekuasaan Daeng Mas Suro sebagai Datu Luwu.